Oke Pak, ini proses selanjutnya diapain Pak? Diragiin. Oh diragiin, ini raginya ya Pak ya? Iya. Oke, berapa banyak Pak ini raginya Pak? Ambil satu genggam dulu. Oh, satu genggam dulu, dimasukin. Satu genggam lagi. Oke, udah ini aja Pak. Enggak ada yang lipinya. Oh itu litinya itu. Ini kan lipinya kan Boleh, sini Pak. Ini berapa banyak Pak? Saya bantuin Pak. satu sendok. Satu sendok aja, segini cukup. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi ini diliti ini namanya nih guys. Tuh, ini udah nih Pak. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi untuk sebesar ini raginya 2 genggam dan ini namanya apa Pak tadi? Lipi. Lipi. Lipinya 1 sendok aja. Terus ini diaduk. Oke, boleh ya Pak? Aduk Aku sampai ke bantu. bawah. Oh, diaduk sampai bawah. Dikotok tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti asam lagi. Bapak udah berapa lama Pak kerja begini Pak? Lama sekali. Kira-kira berapa tahun Pak? Dari tahun 83. Dari 83? Saya aja belum lahir Pak, Bapak udah pegang tempe begini Pak? Udah. Ya Allah. Pertama kali belajar dari sini sama siapa Pak? Yang ngajarin Pak? Teman-teman aja. Oh, sama teman-teman. Ikut-ikut gitu. Oh, oke. Ikut-ikut kerja kuli dulu. Oh, lama-lama akhirnya jadi terbiasa seperti ini gitu ya Pak ya? Oh, oke. Terus udah kurang lebih 40 tahun nih nggak mau cari pekerjaan yang lain Pak? Habis yang paling enak Ini gitu. Jadi yang emang Bapak paling bisa ini ya. ini aja gitu. Oke. Jadi ini pun sebenarnya teman-teman Pak Sapari ini sudah hampir kurang lebih 40 tahun ya Pak ya menggeluti profesi ini dan belum ada kepikiran untuk berpindah alih profesi gitu mencari pekerjaan lain karena menurut Pak Sapari sendiri ini adalah pekerjaan yang membuat dia happy gitu. Aduh. Pak, tapi ini kalau boleh tahu nih Pak, Bapak emang dari dulu pegawai atau emang pernah punya atau gimana Pak? Pernah punya. Oh, Bapak dulu pernah jadi bos Bos tempe. bos tempe Pak? Oh, jadi Bapak dulu mandor-mandor doang gitu Pak? Iya. Wah, kalau boleh tahu terus tempat tempe yang Bapak punya kemana Pak? Jual. Dijual? Kenapa Pak kalau boleh tahu? Buat nyekolahin tuh. Buat nyekolahin Anak-anak. anak-anak jadi harus Bapak jual. Oh, berat nggak Pak ngelepas apa yang udah Bapak rintis dari dulu Pak? Berat, tapi kita mikirnya tadinya aku juga nggak punya apa-apa. Oh iya, jadi sebenarnya Bapak Sapari sendiri pun berat untuk melepas apa yang sudah dia rintis. Tapi kata Bapak Sapari sendiri, ya mau gimana, awalnya juga saya nggak punya apa-apa. Jadi nothing tulus akhirnya gitu ya Pak ya. Iya. Aduh, makasih banyak ya Pak ya, pelajaran banget nih Pak buat kita nih. Ini udah jadi Pak kalau udah kayak gini Pak? Masih kurang ya? Masih kurang. Biasanya kalau bisa di sini diapain lagi Pak? Diwadain. Diwadain, dimasukin ke tempat-tempat plastik itu. Iya. Oh, dipakin terus dikeringin gitu ya Pak ya. Oke deh kalau kayak gitu. Yaudah Pak, Papa bantuin lagi ya Pak ya. Oke. Oke, ini tadi udah dikasih ragi sama apa tadi Pak? Lipi. Lipi. Ini terus udah dikeringin, terus diwadain sekarang ya Pak ya? Diwadain, ditakerin. Ditakerin. Oke, ini plastiknya yang udah dibolong-bolongin ya Pak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu dimasukinnya per berapa Pak ini Pak? Nah ini takaran. Oh ini udah sesuai takarannya? Iya. Oke, jadi boleh langsung dimasukin Pak? Boleh. Oke. Ini kalau boleh tahu setiap hari ngerjain kayak begini dapat berapa plastik Pak? Oh ya berapa juta ya dari dulu. Berapa juta plastik? Ya dari dulu. Gimana? Bukan, ini sehari. Oh sehari yang enggak. Berapa Pak? Dari ribuan. 1000 biji? Ribuan.
seharian aku ngerjain cuma berapa bungkus aku, sementara yang harus dibikin tuh kayak 1000 gitu. Oh my god. Itu 1000 setiap hari, Pak? Iya. Wow. Ini ngerjainnya berapa banyak, Pak, yang bantuin, Pak, kalau boleh tahu, Pak? 2. Kalau ini 2. 2 orang ngerjain satu hari 1000 plastik. Kebayang satu orang 500 pieces karena totalnya harus 1000 pieces plastik seperti ini. Oh, ini udah benar begini, Pak? Udah sebenarnya. Bener. Biasanya kalau tempe yang nggak berhasil itu atau yang gagal itu nggak bisa diproduksi buat apa, Pak? Wah. Ini ikut ke itu. Oh, ikut ke kulit. Buat makan sapi. Buat makan sapi, buat makan Iya. ternak. Dijual lagi, Pak, itu, Pak? Itu ngasih ya. Jadi kalau kayak yang tadi pemirsa kan Papa ngelakuin kesalahan tuh. Terus buat makan sapi ya. Buat makan sapi, jadiin borongan gitu. Ini sehari ngerjain beginian dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nah ini jam sekian ini. Selesai jam? Ya sampai rampungnya aja. Sampai rampungnya aja. Iya. Nanti kalau udah dirampung terus ditaruh, Dipak. terus didiemin kayak tadi itu. Difermentasi. Oh, ini udah, Pak. Lanjut lagi, Pak, ini. Ada apa ini rame-rame begini? Pas kita lagi packaging si kedelainya ini, itu tiba-tiba mandornya datang dan marah-marah. Nggak ada yang izin sama saya. Situ siapa situ? Bapak nggak kenal saya, Pak. Nggak, Saya artis, Pak. saya nggak kenal. Apa ini rame-rame begini? Begini, Gimana Pak. kalau produksi tempe saya ini gagal? Pak, Bapak jangan marah-marah dulu. Ini kita dari tim Antv. Tadi udah izin sama Pak Sapari buat bantuin Bapak buat bikin tempe. Ini kalau orang lain yang bikin, yang nggak biasa, Pak. Ini bisa gagal produksi tempe kita. Ternyata kalau orang yang nggak biasa bikin tempe, terus akhirnya bikin tempe, nanti malah bikin tempenya jadi gagal. Ya biarin nanti kalau ternyata gagal diganti pakai gaji saya nggak apa-apa. Betul, Pak ya? Iya. Pak Sapari itu kayak dengan entengnya bilang, ya udah kalau emang rugi, nanti potong aja dari upah saya hari ini. What? Upahnya dia aja sehari itu cuma 30.000. Terus apalagi yang mau dipotong? Dia tuh tadi juga jatuh, nggak hati-hati kerjanya. Ya, Lain kali hati-hati ya. Iya. si Bapak tadi kayaknya fine-fine aja, sekarang ikut ngomporin. Aku pikir kita selama ini baik-baik loh, Mas. Tapi ternyata dia kompor. Gebes tau nggak? Ya udah, Pak, ini saya hati-hati, Pak. Jangan sampai nanti Pak Sapari gagal juga. Itu maaf ya, Pak ya. Iya. Yang benar ya kerjanya. Iya. Makasih. Ini galak kayak gitu Pak tiap hari, Pak. Mandornya, Pak. Iya, namanya juga mandor. Ya, Pak, maaf ya, Pak. Jadi nanti kalau ini gagal, gaji Bapak jadi dipotong. Nggak apa-apa. Beneran, Pak. Iya. Itu jadi kagak enak. Aku ngerasa bersalah banget dan aku minta maaf. Tapi lagi-lagi Pak Sapari cuma nanggepinnya kayak yang ya udah santai gitu. Makin ngerasa bersalah nggak sih lo digituin? Ya udah deh, mudah-mudahan ini nggak gagal ya, Pak ya. Iya. Pada berhasil semuanya. Terus ini abis ini diapain, Pak, ini nanti, Pak? Oh itu dilimin ya, udah dilem. Oh, oke. Jadi ini teman-teman, ini pemirsa ini tuh bakalan nanti dilem pakai api gitu. Jadi tuh kayak gitu contohnya tuh. Oke, segini udah cukup ya, Pak ya? Cukup ya. Kayaknya kalau ngeliat sih gampang ya, tapi kalau meraktekin lumayan susah ya. Tuh, kalau nggak ini buru-buru dia bakalan meleleh. Bisa-bisa sehari dapat 1 ya. Oh iya. Nah, ini kayak gini nih, guys. Udah nih, Pak, bener pakai gini, Pak.
Oh, berantakan. Oh, berantakan, Pak. Gagal lagi. Dan ternyata untuk membuat tempe ini nggak segampang yang aku pikirin. Jadi makanan yang sehari-hari hampir tiap hari aku makan dengan mudah, ternyata ini prosesnya tuh susah banget gitu. Sampai tangan aku kena api. Ini percobaan saya yang kedua, guys. Ambil segini, kita lihat apakah berhasil. Tarik yang kenceng. Tarik yang kenceng. Au! 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 Panas banget, Pak. Oh ya, hati-hati itu. Bisa melepuh itu. Iya. Panas kan. Jadi kalau emang nggak hati-hati nih, karena plastiknya panas, Iya, akhirnya ditempelin api bagus panas. kagak, tangan melepuh ya, Pak ya. Iya. Bapak sering kena api kayak gini, Pak? Suruh. Oh, ini Pak, udah bagus Pak, tuh lihat. Itu bagus. Bagus Pak. Oke, Pak, ini nanti kalau udah selesai kayak gini ditaruhnya di mana, Pak? Itu raknya banyak. Oh, kalau udah selesai ini langsung tinggal taruh di rak situ, Pak? Iya. Oh, oke. Oke guys, ini semua masih banyak dan masih segini. Kita baru ngerjain 1, 2, 3, 4, ya Allah belum ada 20. Semangat, kita bisa. Kalau ngobrol terus, mau selesai jam berapa ini? Semangat Pak! Ya. Selesai packaging kedelainya ini, kita langsung taruh di rak. Berapa lama Pak didieminnya Pak? 1 hari 1 malam itu. Nah, ini jadi 1 hari 1 malam nih didiemin. Ntar udah bisa ready buat dijual ya Pak ya? Buat dijual. Tuh lihat pemirsa, buatan aku semua, bagus kan? Gak gagal. Wah, akhirnya selesai. Aduh ya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Aduh kelar juga, kita bisa pulang. Nih, upah Bapak hari ini. Lah, bukannya 30.000 sehari katanya Pak? Saya rugi. Ini jadi dipotong. Ya, potong. Ya Allah. Terima kasih ya. Pak, ini beneran Pak, nggak bisa dipotong goceng aja Pak. Bapak nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak dipotong. Tadi kan memang jatuh. Bapak ikhlas Pak. Udah maafin aku ya Pak, sekali lagi ya Pak ya. Iya. Oh, boleh deh Pak. Yuk kita pulang Pak. Jadi tadi abis bikin tempe, aku memutuskan untuk ikut Bapak pulang ke rumah Bapak. Dan ya udah sampai di rumah Bapak, aku tertegun. Pak Sapari bersama cucunya tinggal di sebuah kontrakan kecil yang ukurannya tidak begitu luas. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sederhana yang sekedar cukup untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Meski jauh dari kata mewah, rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan dan kasih sayang seorang kakek yang berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk cucunya. Di tempat sederhana ini, justru menyimpan cerita besar tentang ketulusan dan juga pengorbanan. Jadi Bapak sendirian di sini Pak? Bapak udah lama tinggal di sini Pak? Udah. Oh udah lama ya? Oh, berdua doang sama cucu Pak? Iya. Si siapa tadi cucunya namanya? Bagas. Bagas. Tapi emang kalau boleh tahu nih Pak, Bagas kenapa bisa tinggal sama Bapak jadinya? Ya, urusan keluarga ya. Keluarganya Bagas sudah nggak ada gitu Pak? Oh, ada sih, cuman jauh-jauh gitu. Ini dia. Abis main dari mana? Oh dari lapangan, main apa? Bola?
main apa? Tema. Bagas setiap hari manggilnya apa? Kakek? Kakek. Tiap hari tinggal sama kakek ya berarti ya? Oh, terus kalau kakek lagi kerja, kalau Bagas libur suka ikut gitu. Bagas sayang nggak sama kakek? Sayang. Pak, ini kalau maaf banget nih Pak, ini agak personal. Kalau boleh tahu Bapak sendiri, istri Bapak nggak ada Pak? Istriku meninggal. Terus ini kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk Bagas sama Bapak aja deh gitu sih? Daripada nggak ada temennya. Emang nggak mau mutusin nikah lagi Pak? Oh, udah tua. Oh udah tua. Masa segini udah tua masih muda. Jadi maunya tinggalnya sama cucu aja gitu Pak. Tapi Pak, ini kan tadi kan kita ngurusin pabrik tempe kayak gitu dengan upah Bapak per hari 30.000. Emang Bapak cukup Pak untuk ngebutuhin kebutuhan berdua sama Bagas? Cukup sih. Cukup? Iya. Oh, jadi dicukup-cukupin aja gitu ya Pak ya? Mau makan nggak? Ah, ngerepotin Pak. Emang ada? Ada. Akhirnya saya ditawarin makan, dan karena emang saya orang yang nggak bisa basa-basi, saya iyakan untuk ikut makan. Oke Pak, ini makanannya. Aduh, makasih banyak loh Pak. Aduh Pak, aduh. Dan ternyata saya jadi nggak enak karena lauknya cuma dikit gitu. Aku jadi mengurangi lauk Bagas dan Bapak untuk makan.